Mahasiswa semuanya, saat ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai materi etika bisnis berikutnya, yaitu temanya mengenai teori-teori etika di dalam etika bisnis. Ya, mohon maaf, materi tidak bisa saya berikan saat ini secara langsung dengan tatap muka, tetapi melalui video. Ya, karena saya pada saat yang sama ini sedang berada di luar kota. Ya, oke, materinya mengenai teori-teori etika dalam etika bisnis. Baik, di materi ini kita akan membahas mengenai apa itu etika, apakah ada perbedaan antara etika dan moral, ataukah justru sama etika dan moral itu. Kemudian kita bicara apa itu bisnis, ya, dan terakhir nanti teori-teori dalam etika bisnis. Oke, pertama kita bicara tentang etika. Nah, masih ingat di pengalaman kita beberapa waktu yang lalu, mungkin kalian menyimak juga kasus tentang pemilihan umum, ya. Nah, dalam persidangan terakhir sangat apa ya, heboh gitu ya ketika ada seorang filsuf yang namanya Magnus Suseno, dia bicara etika dalam politik, ya. Bagaimana pemilu kemarin itu disinyalir gitu ya, atau diduga ada banyak kecurangan. Dan itu di dalam perspektif etika bisnis gitu ya, itu masuk dalam kategori tidak etis gitu ya. Nah, maka waktu itu langsung ramai sekali gitu ya tentang etika, etika, etika begitu ya. Baik, sangat tepat gitu ya ketika saat ini kita bicara hal yang sama yaitu tentang etika tapi konteksnya di dalam sebuah bisnis ya. Oke, baik mahasiswa semuanya, salah satu ya buku yang saya pakai adalah K. Bertens, itu temannya dari Magnus Suseno ya. Magnus Suseno sendiri pun juga punya buku tentang etika gitu ya. Nah, tetapi saya yang pakai adalah tentang etikanya K. Bertens. Etika itu dalam bahasa Yunani disebut ethos ya. Kata etika itu dalam bahasa Yunani namanya ethos, yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Jadi artinya dari etos atau etika itu adalah adat istiadat atau kebiasaan. Nah, etika sebagai hal praksis itu artinya adalah nilai-nilai atau norma-norma moral sejauh itu dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan. Ya, meskipun seharusnya dipraktekkan. Maka di sini etika itu lebih bersifat netral, ya. Dia bicara tentang perilaku, kemudian ada nilai-nilai di balik perilaku itu, ya. Nah, etika sebagai refleksi itu sebenarnya adalah pemikiran moral. Ia berpikir atau ia bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia di dalam hidupnya, ya. Ini Sonny Keraf dan Kaberton sepakat memahami etika seperti itu, ya. Bagi saya pribadi, etika itu sebenarnya adalah sebuah refleksi tentang tindakan atau pertanyaan tentang sebuah perilaku atau tindakan. Ya, pertanyaannya apa? Tentu pertanyaannya ya bermuara pada sebuah moralitas baik atau tidak, gitu ya. Kalau perilaku itu baik, alasannya apa? Kalau tidak baik, alasannya apa? Itulah wilayah etika. Ya. Oke, etika dan moral itu artinya sama secara etimologi. Ya, hanya bedanya apa? Ethos, etika yang artinya ethos itu dari bahasa Yunani. Kemudian etika dalam bahasa Latin namanya mores atau moral. Ya, dan dua-duanya memiliki arti yang sama yaitu adat istiadat dan kebiasaan. Ya, jadi beda bahasa saja ya etimologinya, tetapi artinya sama. Ya, nah, etika dan moral itu berbeda ketika sudah merujuk pada hal praksis atau praktisnya. Etika itu lebih luas, ya.
Etika adalah filsafat moral. Etika berkaitan langsung dengan refleksi atas suatu perintah atau larangan yang bersifat konkret, gitu ya. Kalau moral itu perihal hal baik dan buruk. Etika soal bagaimana manusia harus bertindak, berperilaku, ya, dan tidak bertindak yang buruk. Ya, artinya ya berperilaku yang baik, jangan yang buruk, gitu ya. Nah, ini adalah etika dan moral dalam perspektif praktisnya. Oke, kita akan lanjut ya mengenai teori-teori etika. Sebelum masuk ke teori etika, sekali lagi kita sepakati, etika itu bicara perihal tindakan manusia. Etika bicara tentang perilaku manusia. Lepas dari penilaian baik buruk. Ya, nah, karena sebuah refleksi, maka dia hanya mempertanyakan perilaku itu baik atau buruk, gitu ya, etis atau tidak etis. Nah, ketika etika itu bicara tentang refleksi, pertanyaan, maka untuk menemukan jawaban harus ada referensinya. Harus ada apa namanya? Landasannya, ya. Maka yang kita pakai landasan, ya, itu adalah teori-teori etika. Ya, ini yang sedang saya bicarakan, ya. Yang pertama, teori etika itu yang pertama namanya teori teleologi, ya. Teleologi berasal dari kata Yunani telos, artinya tujuan. Ya. Maka dari perspektif teleologi, ya, kita mengukur baik buruknya suatu tindakan itu berdasarkan dari tujuan, dari telos yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Sederhananya begini, mahasiswa, dari teori teleologi, perilaku manusia, tindakan manusia itu dikatakan baik atau buruk dilihat dari tujuannya. Tujuannya apa? Kalau tujuannya baik, maka tindakan itu baik. Kalau tujuannya buruk, maka tindakan itu dinilai sebagai tindakan yang buruk. Ya, oke. Ini teori teleologi. Dari teori ini dibagi dua. Ada dua aliran. Yang pertama egoisme etis, yang pertama egoisme etis, yang kedua utilitarianisme. Apa itu egoisme etis? Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi, memajukan dirinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri. Ya, satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonis, yaitu ketika kebahagiaan, kepentingan pribadi, dan kebaikan diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Ya, intinya begini, dari perspektif egoisme etis, tindakan manusia itu dikatakan baik ketika tujuannya baik untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Maka di sini katakan egois, iya, memang baik, tapi untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, yang kedua ini kebalikannya, namanya teori utilitarianisme. Ya, berasal dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Ya, teori ini melihat baik buruknya perilaku manusia dari manfaat yang dihasilkan. Kalau manfaatnya baik untuk banyak orang, maka etis. Kalau baik hanya untuk satu orang, tidak etis. Ya, nah ini bedanya dengan egoisme etis tadi. Ya, jadi perilaku manusia dikatakan baik, etis, ketika bermanfaat bagi banyak orang. Dari teori utilitarianisme. Dari teori egoisme etis, perilaku manusia dikatakan baik atau etis ketika bermanfaat bagi dia sendiri. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang kedua adalah teori deontologi. Ya, deon dari bahasa Yunani artinya kewajiban. Ya, teori ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik.
Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak atau dikatakan buruk? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita. Dan karena perbuatan kedua itu dilarang atau bertentangan dengan kewajiban. Ya. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Jadi sederhananya begini mahasiswa. Tindakan manusia, perilaku manusia, itu dikatakan baik ketika itu presentasi dari kewajiban. Ya, wujud konkret dari kewajiban, aplikasi dari kewajiban. Nah, itu dari perspektif deontologi. Jadi misalkan seorang bapak itu pagi-pagi pergi kerja. Perilaku bapak ini pergi bekerja, itu baik dari perspektif deontologi. Itu etis dari perspektif deontologi. Itu baik etis karena apa? Itu kewajiban. Si bapak itu tiap pagi pergi ngantor karena bekerja, itu kewajiban. Itu implementasi dari kewajiban. Maka dikatakan etis. Saya misalkan sekarang ini ya ada di kelas ngajar kamu gitu misalkan. Tindakan Pak Felix mengajar ini etis dari perspektif apa? Kewajiban, deontologi. Kenapa? Nah, kewajiban dosen adalah mengajar. Ya, bisa dipahami? Oke, good. Next, teori hak. Ya, teori ini merupakan aspek dari teori deontologi. Kewajiban satu orang serta berarti juga hak dari orang lain. Semua orang berhak diperlakukan baik. Maka teori hak merupakan aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Jadi sederhananya begini. Ketika kamu melihat tadi tindakan seorang bapak pergi bekerja itu etis dari perspektif kewajiban, serentak itu juga etis dari perspektif hak. Hak apa? Hak-hak keluarganya untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan. Maka hak dan kewajiban itu seperti kepingan uang logam. Kalau kamu menganalisis perilaku seseorang, itu etis dari perspektif kewajiban, maka serentak juga etis dari perspektif hak. Gitu. Ya, bisa dipahami? Oke, kewajiban tadi juga sama artinya dengan undang-undang. Undang-undang itu kan sebuah kewajiban. Misalkan nih, perusahaan A membayar THR gitu ya. Nah, membayar THR itu kewajiban. Maka membayar THR itu adalah etis dari perspektif teori deontologi, teori kewajiban, ya. Tetapi sekaligus ya, itu juga dari perspektif hak, ya. Dari perspektif hak itu baik gitu ya, itu sesuai. Ya, itu sesuai. Jadi teori hak dan kewajiban itu sama, barengan begitu, ya. Gitu. Baik, konkretnya apa? Misalkan nih yang tadi saya ceritakan, Pak Felix mengajar, gitu ya. Dari perspektif Pak Felix ini kewajiban, ya etis. Dari perspektif mahasiswa gimana? Dari perspektif mahasiswa ini adalah sebuah hak. Mahasiswa berhak apa? Berhak mendapatkan pengajaran, gitu ya. Nah, jadi ini mahasiswa yang saya katakan bahwa teori hak dan kewajiban itu serentak sama, ya. Oke. Berikutnya mengenai teori keutamaan. Ini teori terakhir, ya. Keutamaan atau virtue atau virtus itu pertama kali digagas oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles, ya. Nah, Aristoteles dia memiliki ide bahwa perilaku manusia yang baik itu adalah perilaku yang merupakan implementasi dari sebuah keutamaan. Keutamaan itu adalah disposisi watak seseorang yang memungkinkan orang itu berbuat baik. Jadi keutamaan itu artinya kebaikan, ya. Maka ketika kita menganalisis apakah perilaku seorang bapak yang bekerja itu etis dari perspektif keutamaan, ya jawabannya apa? Etis. Kenapa? Teori keutamaan itu teori kebaikan. Lah, bekerja itu sebuah kebaikan, ya.
Maka ketika perilaku manusia itu adalah implementasi dari kebaikan, maka itu etis dari perspektif keutamaan. Ya, contohnya kebaikan atau keutamaan itu apa? Kebijaksanaan, keadilan, kerja keras, hidup baik dan seterusnya. Ya, oke. Jadi materi ini sangat singkat, ya, tetapi implementasinya sangat mendalam banget, gitu ya. Maka nanti akan semakin saya perdalam di dalam kegiatan analisis berikutnya. Oke, next saya akan bicara tentang pengertian bisnis. Tadi etika sudah, gitu ya. Sekarang bicara bisnis. Ada banyak definisi bisnis. Secara sederhana, bisnis bisa dipahami sebagai kegiatan ekonomi. Ya, ekonomi, ekonomos gitu ya, bahasa Latin. Artinya rumah tangga gitu ya. Nah, sebuah aktivitas perniagaan, aktivitas manusia berhubungan dengan perdagangan. Itu ekonomi, ya. Nah, ini definisi dari bisnis. Yang terjadi dalam aktivitas ini adalah tukar-menukar, jual-membeli, memproduksi, memasarkan, bekerja, memperkerjakan dengan maksud apa? Memperoleh untung. Ya. Maka di dalam bukunya Bertens dikatakan bisnis itu artinya sebenarnya keuntungan. Tindakan, perilaku, mendapatkan untung itu adalah bisnis. Apakah tindakan itu berupa tukar-menukar? Silahkan. Jual-membeli? Silahkan. Memproduksi, memasarkan? Silahkan. Endingnya apa? Ada keuntungan. Itu adalah bisnis. Pak, kalau jual-beli yang tidak mendapatkan keuntungan, ya itu bukan bisnis yang sebenarnya. Ya. Karena sebuah bisnis, output-nya adalah keuntungan. Ya. Oke. Sekarang kesimpulan etika bisnis. Dari sudut keilmuan, etika bisnis adalah cabang filsafat moral yang mengulas tuntas perihal perniagaan atau kegiatan ekonomi. Dari sudut pandang praktis, etika bisnis adalah cara manusia bertindak, berperilaku, beraktivitas yang baik, ya, yang etis, bermoral dalam bisnisnya. Ya, nah ini sumber saya dapatkan dari Sonny Keraf, bukunya Sonny Keraf, bukunya Manuel Velasquez. Ya, oke. Sekarang mengenai teori etika bisnis. Kalau tadi etika pada umumnya bicara tentang perilaku manusia, sekarang kita bicara perilaku bisnis. Dalam kegiatan bisnis, baik buruknya bisnis itu dilihat dari tujuan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya baik, maka dikatakan etis. Kalau tujuan bisnis itu tidak baik, maka tidak etis. Dan itu ya dibagi menjadi dua aliran. Ya, yang pertama egoisme etis, yang kedua utilitarianisme. Dari perspektif egoisme etis. Menurut teori ini, setiap bisnis pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi, ya, bertujuan mencari laba. Orang lain dianggap sebagai instrumen saja. Kapitalisme adalah salah satu gambaran dari egoisme etis yang bisa kita lihat saat ini. Kenapa? Egoisme etis bicara keuntungan diri sendiri. Jadi bisnisnya itu hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Ya, aku untung ya sudah, orang lain rugi terserah. Nah, ini egoisme etis. Yang kedua, teori utilitarianisme. Menurut teori ini, baik buruknya suatu bisnis dilihat dari manfaatnya. Apakah bisnis ini bermanfaat bagi banyak orang? Iya, Pak. Oke, kalau bermanfaat bagi banyak orang, maka bisnis ini dikatakan etis. Ya. Nah, slogan yang sering didengung-dengungkan, mohon maaf, ya, slogan yang sering didengung-dengungkan dari teori utilitarianisme adalah the greatest happiness of the greatest number. Semakin banyak bisnis ini bermanfaat bagi banyak orang, bisnis ini semakin etis. Ya. Oke, yang kedua teori deontologi. Menurut teori ini, bisnis yang baik adalah bisnis yang menjalankan kewajiban.
bisnis yang mengimplementasikan kewajiban-kewajiban seorang bisnis, ya. Peraturan-peraturan perundang-undangan. Ketika peraturan mengatakan bahwa bisnis itu harus jalan kiri, maka bisnis yang etis adalah bisnis yang jalan ke kiri. Ketika kewajiban undang-undang mengatakan bisnis harus belok kanan, maka bisnis yang belok kanan adalah bisnis yang etis. Yang belok kiri, yang lurus tidak etis. Dari perspektif apa? Deontologi, kewajiban. Ya. Yang ketiga, teori hak. Nah, sama dengan yang etika tadi, ketika sebuah bisnis itu etis dari perspektif kewajiban, maka serentak juga teori ini etis dari perspektif hak. Ya, contoh misalkan, kemarin peraturan mengatakan apa untuk sebuah perusahaan? Perusahaan harus membayar THR untuk semua pegawainya, gitu ya. Undang-undang mengatakan itu. Maka bisnismu dikatakan baik ketika bisnismu apa? Menjalankan kewajiban itu, memberikan THR kepada pegawai. Itu etis dari perspektif kewajiban, sekaligus etis dari perspektif hak. Kenapa? Hak karyawan kamu kasih. Karyawan kan berhak mendapatkan apa? THR. Ketika perusahaan memberikan THR, maka perusahaan etis dari perspektif kewajiban, sekaligus etis dari perspektif hak. Semua karyawan kamu haknya dapat THR kamu cukupi. Ya, oke, bisa dipahami kan? Sangat simpel, sangat mudah dipahami. Yang terakhir adalah teori keutamaan atau kebaikan. Sebuah bisnis dikatakan baik dari perspektif keutamaan ketika bisnis itu mengimplementasikan kebaikan. Apa ya? Banyak sekali kebaikan. Kejujuran misalkan, itu kebaikan. Ya, kerja keras itu kebaikan. Ya, intinya ketika bisnis itu ya mengimplementasikan sebuah keutamaan, sebuah kebaikan, maka bisnis itu dikatakan etis. Ya, oke, itu materi dari saya mengenai teori etika dan teori etika bisnis. Saya berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Ya, nah ini tambahan sedikit untuk keutamaan, yaitu kejujuran, fairness, kepercayaan, dan seterusnya. Oke, studi kasus ini nanti akan saya jelaskan di apa namanya, kuis kecil ya. Silahkan nanti dijawab di kuis kecil. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Sukses selalu untuk kalian.